Dunia sepak bola Indonesia terluka dan ternoda akibat peristiwa kemarin malam. Kita akan membahasnya bersama dengan Tommy Welly, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Mas Tommy. Pagi, Wilson. Baik, Mas Tommy. Melihat kejadian ini, apa tanggapan Anda? Ya, yang pertama tentu sangat berduka melihat tragedi yang saya agak sulit mendapatkan kata adjektif yang superlatif daripada memilukan ataupun sangat memprihatinkan. Jika ada adjektif lain, mungkin itu yang dipilih. Jumlah korban jiwa meninggal yang sangat luar biasa, menurut saya sih sungguh bukan statistik yang pantas kita memalukan lah. Menyedihkan, tragedi, musibah besar buat sepak bola Indonesia. Kenapa saya bilang begini? Karena tragedi Heysel 1985, final Liga Champions Juventus Liverpool, itu korbannya 39 jiwa. Itu saja sudah mengguncangkan dunia pada saat itu. 1989, tragedi Hillsborough, semifinal Piala FA Liverpool lawan Nottingham Forest, korbannya 96 jiwa. Itu saja sudah jadi hal yang sangat mencoreng. Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher waktu itu turun tangan langsung. Dan kita jumlahnya melampaui itu. Saya pikir ini sungguh memalukan. Hari yang kelabu, hari yang gelap buat sepak bola Indonesia. Baik, sebenarnya apa yang membuat seringkali sepak bola Indonesia terluka dan juga berduka, Mas Tommy? Apakah memang fanatisme ini sungguh tidak bisa dibendung lagi? Ya, tentu banyak faktor. Fanatisme kan salah satu hal. Dan fanatisme atau dalam sepak bola, dalam konteks profesional, dalam konteks industri sepak bola, buat saya sih ada hal yang positif, panjang itu dikelola dengan baik. Kita tahu ada derby Manchester nanti malam. Itu kan gaungnya sampai mendunia. Ada El Clasico Madrid, Barcelona. Itu kan juga rivalitas. Fanatisme juga tinggi. Tapi jika dikelola dengan baik, itu kan jadi sebuah produk jualan yang bagus buat industri. Tetapi ketika fanatisme itu kebablasan, maka jadi sebuah tragedi. Fanatisme sih buat saya sih normal, oke aja. Tapi mohon maaf, jangan jadi bodoh, jangan jadi keblinger. Tapi kan persoalan di Kanjuruhan, ini bukan persoalan sekedar fanatisme. Kalau kita bicara pertandingan dan Persebaya Arema, supporter Persebaya kan tidak diizinkan. Jadi ini bukan persoalan bentrok itu. Tetapi satu persoalan manajemen pengelolaan pertandingan. Di dalamnya termasuk pengamanan. Bagaimana mungkin pengamanan sepak bola ada gas air mata yang masuk ke dalam stadion, sementara FIFA regulation terkait safety and security itu nggak boleh. Gas air mata, senjata api tidak boleh digunakan dalam pengamanan. Jadi ini sangat fatal pengamanannya. Di luar misalnya kekecewaan dari supporter karena timnya kalah yang juga ekspresinya sangat berlebihan kan. Tapi kan penyebab kematiannya bisa karena hal lain. Ada kepanikan karena gas air mata, ada kekurangan oksigen, ada berdesak-desakan, ada terinjak-injak. Ini kan menghancurkan sepak bola menjadi sebuah tragedi. Harusnya menjadi sebuah perayaan kemanusiaan, tapi menjadi sebuah tragedi. Dan ini sedihnya berulang. Di pramusim kompetisi dalam sebuah turnamen ada juga supporter yang meninggal terinjak-injak. Saya bahkan menolak untuk diwawancara karena sangat membosankan ya bicara topik yang sama. Bukan tidak berduka, justru karena saking berdukanya, saking mirisnya, saking prihatinnya, sampai saya menolak untuk diwawancara untuk isu yang seperti itu berulang-ulang lagi. Seakan-akan kita ini terus bergerak di lingkaran itu. Seakan-akan kita nggak pernah bisa belajar semua stakeholder ya. Semua stakeholder sepak bola ini. Saya tidak merasa diri saya adalah
pakar supporter, bukan itu. Saya pengamat sepak bola. Ini bukan topik yang enak atau apa ya. Saya suka untuk membahasnya terus terang saja. Ini sebuah tragedi dalam sepak bola. Silakan, Mas. Baik, lantas perlukah ada sanksi saat ini untuk manajemen ataupun para supporter di pertandingan-pertandingan berikutnya sehingga hal-hal seperti ini tidak bisa terjadi lagi dan bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya, Mas Tommy? Iya, sanksi harus, tapi nggak boleh sangat sempit, sangat dangkal, sangat picik cuma untuk klub, dalam hal ini Panpel dan juga supporter. Bukan soal itu. Ada yang lebih besar. Kompetisi ini kan nggak liar. Kompetisi ini resmi. Siapa yang melaksanakan? Namanya LIB operator. LIB under siapa? Dia melaksanakan kewenangan siapa? Dia melaksanakan kewenangan federasi, namanya PSSI. Otoritas sepak bola negeri ini PSSI. Bagaimana manajemen sebuah pertandingan dikelola? Bagaimana mungkin pengamanan bisa seperti itu? Jadi bukan semata-mata kita nunjuk dengan sangat dangkal salah supporter, salah Panpel. Ini sebuah harus introspeksi, harus berani menelanjangi diri sendiri. Ada sebuah kegagalan dalam penanganan sepak bola. Kita selalu tahu bahwa kompetisi adalah jantung, ada rohnya sepak bola. Karena itu pabriknya, itu kawah candra di muka. Jangan kita heboh, euforia timnas, tapi kita lalai, kita abai, kita sembarangan di kompetisi. Padahal disitulah pemain itu dibangun, dibentuk, dibina. Jadi kompetisi itu adalah jantungnya. Timnas kan hanya outputnya, output ujungnya, produknya, salah satu produknya. Jadi ini nggak sesederhana, oh ya klub sanksi saja, supporter kayak begitu. Enggak, ini ada apa? Supporter itu terafiliasi dengan klub. Aremania terafiliasi dengan Arema, Bonek terafiliasi dengan Persebaya, Bobotoh terafiliasi dengan Persib. Siapa yang bertanggung jawab? Atau artinya harus ada relasi di antara mereka, ada komunikasi, ada edukasi, supaya hal-hal yang fatal seperti ini bisa dihindarkan. Supporter kecewa dimanapun terjadi, di dunia manapun. Supporter ultras dimanapun ada. Tapi bagaimana mengekspresikan kekecewaan? Pertanyaannya, haruskah seperti ini? Tadi saya sudah kasih gambaran magnitude buruknya korban yang terjadi dengan Heysel 85, Hillsborough 89. Itu saja sudah buruk. Ini coba. Saya baca 127. Saya insan bola, Mas. Campur aduk rasanya baca berita yang kayak begitu, mendengar kayak begitu. Gitu loh. Jadi ini pengelolaan sepak bola, stakeholder sepak bola semua harus tanggung jawab. LIB harus tanggung jawab. Alarm pertandingan kemarin-kemarin, Bonek ngamuk di Gelora Delta Sidoarjo waktu kalah. PSPS ngerusak stadion juga, Liga 2 waktu kalah dari Medan. Kursi dicabutin, dibakar dan sebagainya. Itu alarm. Pertandingan sekrusial ini, Arema, Persebaya, ini harus menjadi concern yang luar biasa seharusnya. Kok bisa seperti ini? FIFA regulation tentang gas air mata dan senjata api yang tidak boleh. Pertanyaannya, disosialisasikan nggak sama PSSI dan LIB kepada pihak keamanan dalam rapat-rapat koordinasi penyelenggaraan pertandingan? Prinsipnya, satu nyawa pun tidak boleh hilang karena sepak bola atau untuk sepak bola. Ini 127. Apa pantasnya kita ngomong angka itu saat ini? Maka kalau ada adjektif yang superlatif, itu yang ada sebetulnya. Cuma saya bingung apa adjektif itu. Kita apa? Cukup prihatin, cukup berduka. Apa kita memalukan, cukup bilang memprihatinkan. Ini lebih daripada itu. Baik. Terus kalau nggak ada yang mau bertanggung jawab, petinggi-petinggi itu, stakeholder sepak bola itu, supporter itu udah berapa kali kejadian mengeluhkan pertandingan terlalu malam, pulang larut malam, ada yang kecelakaan karena kelelahan dan sebagainya.
Ada permintaan jangan terlalu larut malam. Tapi apa respon LIB? Tapi apa respon PSSI? Concernnya lebih kepada bisnis kan? Salah satunya itu. Jadi nggak bisa seperti Mas Wilson bilang tadi. Ini harus dijatuhi sanksi klub, ini harus dijatuhi sanksi supporter. Itu hal yang paling gampang. Tapi apakah ini mau terus berulang? Berapa banyak nyawa yang sudah hilang di sepak bola Indonesia? Tiap musim kompetisi ada. Dan ini sangat luar biasa jumlahnya. Luar biasa bukan kata yang tepat sebetulnya. Harusnya kita bilang luar biasa untuk hal-hal yang mengagumkan gitu loh, atau positif. Baik, berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang dalam sejarah pertandingan sepak bola Indonesia saat ini, pertandingan barusan ini menempati urutan kedua, di mana urutan pertama itu ada tahun 1964 Estadio Nacional Leicester di Lima, Peru, 328 yang meninggal. Dan Indonesia saat ini menempati urutan kedua di 127 dan yang ketiga ada di Ghana. Di tahun 2001 sebanyak 126 orang meninggal dunia akibat pertandingan sepak bola. Lantas jika semuanya harus berbenah, dimulainya dari mana Mas Tommy? Apakah memang dari PSSI-nya dan LIB-nya terlebih dahulu atau bisa sejalan bersama dengan klub yang juga mensosialisasikan mengenai etika pertandingan dan juga pasca pertandingan kepada pendukungnya? Leading sektor sepak bola siapa? Ya PSSI dong. Pengelola kompetisi profesional siapa? Ya PSSI dong. Lewat siapa? Lewat operator liga kan? Ya harus berbenah. Karena ternyata pelaksanaan kompetisinya, pelaksanaan pertandingannya menimbulkan hal yang fatal. Bahkan mengambil korban jiwa. Ini jumlah kan amit-amit lah ya. Ini kan belum final. Tadi Anda sebutkan statistik itu. 127, saya nggak ingin bertambah. Tapi kemungkinan itu kan terbuka. Yang luka-luka banyak. Yang trauma banyak. Kan saya bilang tadi, prinsipnya sepak bola itu tentang perayaan kemanusiaan. Slogan FIFA itu better world, better game. For the better world, for the better game. Jadi sebetulnya seperti Piala Dunia itu kan perayaan kemanusiaan. Kemampuan olahraga menembus batas semua aspek kehidupan. Kemampuan atlet-atlet supernya. Kan sebetulnya itu. Kegembiraan supporter. Bagaimana dunia merayakan itu. Kan bukan soal musibah. Stadion menjadi kuburan. Penanganannya ada masalah. Semuanya ada masalah. Ini butuh penyelidikan yang sangat cermat. Baik. Kita harapkan semoga semuanya bisa berbenah sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali sehingga tidak mencoreng juga nama Indonesia di sepak bola. Terima kasih Mas Tommy Welly telah bergabung bersama kami di iNews.